Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pembahasan mengenai kenapa Alkitab menggunakan rupa ular untuk menggambarkan si jahat sebetulnya sudah cukup lama ingin kuutarakan sejak saudara kita Beni Sijabat menanyakan hal serupa pada kesaksianku yang kedua. Beni bertanya kenapa si jahat memilih rupa ular padahal tak satupun binatang lebih hebat daripada ular dikatakan dapat berbicara. Lalu aku memutuskan untuk memulai studi mengenai hal ini dan mengumpulkan beberapa teori. Tapi kemudian aku lupa di mana menaruh catatannya dan aku baru menemukannya kembali beberapa hari yang lalu. Jadi aku baru melanjutkannya dan menyelesaikannya hari ini. Sebelum aku memaparkan isi catatan itu, terlebih dahulu aku ingin kembali mengingatkan bahwa apapun yang kusampaikan, semuanya berasal dari hasil analisis pribadi. Jadi kusarankan sebaiknya tetaplah bijaksana sebelum membuat kesimpulan. Karena aku sendiri bahkan belum berani memastikan apakah rupa ular dalam kitab Kejadian 3 ini merupakan sosok nyata atau semacam fenomena mistis atau sihir, atau hanya sekedar kiasan yang bersifat simbolis. Sekiranya ini suatu simbol, maka hal pertama yang dapat kita pahami dari sosok ular adalah simbol kuasa yang bersifat feminin. Seperti sudah banyak kita ketahui bahwa sifat ular selalu identik dengan sifat perempuan, seperti fleksibel, eksotis, bersifat meracuni, dan yang paling penting, tubuhnya terdiri dari tulang rusuk semuanya. Kita juga bisa melihat dari sekian banyak mitologi di seluruh dunia, sosok ular kerap menjadi simbol kejayaan wanita. Selain itu, di hampir sepanjang Alkitab, kita juga bisa melihat bagaimana perempuan digambarkan sebagai pusat penyembahan berhala. Ada Asitoret, dewi orang Sidon, ada Artemis, dewi orang Efesus, ada Asima, dewi orang Samaria, juga dewi keadilan orang Pulau Malta. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Of course, Indonesia selalu paling kaya di dalam segala hal, karena kita punya bank gaib. Coba tebak siapa penjaga harta karun kita yang ada di bank gaib? Iya, tentu saja, Ratu Ular. Ada Ratu Pantai Selatan, Ratu Pantai Utara, Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Dewi Sekar Arum, Dewi Lanjar, Nyi Mas Kentring Manik. Yang diakui ataupun tidak, semua orang yang mengaku dirinya ahli spiritual akan keberatan nama-nama itu disebutkan dengan sembarangan. Kalau kita coba luruskan hal yang satu ini, ujung-ujungnya yang salah orang Kristen. Jadi apakah sosok ular dalam kitab Kejadian 3 ini nyata? Bisa jadi, mungkin sosok ular Taman Eden itu Dewi Lanjar atau Dewi Sekar Arum karena Nyi Roro Kidul atau Nyi Blorong sedang sibuk mengelola bank gaib Indonesia. Lalu kenapa harus rupa ular? Yang pertama, karena ular merupakan binatang paling cerdik di antara binatang darat yang diciptakan Tuhan Allah. Kejadian 3 ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Benarkah ular merupakan binatang paling cerdik? Padahal ukuran kepalanya tidak lebih besar dari kepala keledai. Di mana letak otaknya? Secara naluriah, ular merupakan ahli strategi yang luar biasa licik. Ular tahu kapan ia harus bergerak dan menyerang, atau kapan ia harus berpura-pura mati. Ular hanya akan menyerang ketika ia merasa terancam. Yang kedua, ular merupakan jelmaan dari malaikat jerang maut. Ia menelan bulat-bulat mangsa berukuran lebih besar dari tubuhnya dan memproses tubuh mangsanya sedemikian rupa di dalam perutnya menuju kepada kebinasaan. Dan makanan utama ular adalah debu tanah atau adama. Selain itu, ular merupakan binatang yang bermulut besar. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, bukan?" Ini jelas pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, tapi mengandung umpan untuk memancing emosi. Sebagai kaum Hawa, aku juga bakal tersinggung mendengar pertanyaan nyinyir yang merendahkan mental semacam itu. Tapi kemudian jawaban Hawa menjelaskan fakta bahwa bermulut besar merupakan sifat alamiah perempuan. Kejadian 3 ayat 2-3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati." Apa itu tidak terkesan seperti ibu-ibu yang sedang bergosip? Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia.
Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Lalu dari mana asalnya bunyi hukum ini? Iya, tentu saja dari perut perempuan. Ciri khas ular yang keempat, bergerak dan menjalar mengandalkan insting dan hawa nafsunya. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi cukup jelas personifikasi mengenai perempuan dan ular menyiratkan bahwa kedua makhluk ini berjenis kelamin sama. Dalam kitab Kejadian 3 ayat 15 dikatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Kata lain dari permusuhan adalah persaingan. Kenapa Tuhan tidak mengadakan permusuhan ini antara ular dengan Adam? Karena ular berbeda jenis dengan Adam. Ular cemburu pada Hawa karena Hawa diciptakan sepadan dengan Adam, sementara ia tidak. Kejadian 2 ayat 18-23. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ciri yang kelima, mulut ular yang sekaligus juga kepalanya merupakan kunci utama jurang maut yang bersifat meracuni, mendoktrin, dan memprovokasi. Sebab upah dosa adalah maut, anak manusia harus mati untuk merebut kembali kunci jurang maut dan menutupnya, supaya semua orang yang dikasihinya tidak binasa. Dan ciri yang terakhir dari ular adalah berganti kulit secara periodik, berganti rupa dari generasi ke generasi. Bagaimanapun bentuk barunya sekarang, ingatlah pertanyaan sederhana ini, kenapa iblis memilih rupa ular? Karena ular adalah simbol perempuan.